Hai, aku Beth dan aku punya satu masalah. Ini semacam masalah kesehatan fisik atau mungkin lebih ke psikologis. Aku tidak terlalu paham, tapi hal ini benar-benar mengacaukan hidupku. Hal ini dimulai sekitar 6 bulan lalu. Aku sedang berbicara dengan temanku, Erin, ketika ini terjadi untuk yang pertama kalinya. Hari itu adalah hari yang biasa saja. Kami akan pergi ke sebuah pesta dengan beberapa orang dari sekolah dan Erin bercerita tentang seseorang pria yang ia taksir. Aku tidak terlalu peduli, jadi aku membiarkannya untuk terus bercerita. Ngomong-ngomong, kurasa dia benar-benar ingin membuat pria itu terkesan karena Erin mencoba sekitar 40 pakaian yang berbeda dan bertanya mengenai pendapatku tentang masing-masing pakaian. Tidak hanya itu, dia juga mencocokkan antara make up dengan pakaiannya dan memastikan dia memakai warna lipstik yang tepat dan anting-anting yang cocok dan hal-hal lainnya yang menurutku tidak penting. Lalu, pada saat dia mencoba pakaian ke-47 kalinya, aku merasa seolah-olah mataku berdarah. Padahal aku hanya main HP dan mengangguk setuju menyetujui pakaian yang dipilih Erin. Tapi kemudian, Erin berhenti memilih baju dan berkata, "Ada apa dengan wajahmu?" Aku mulai tersinggung. Tapi kemudian dia memberikanku sebuah cermin. Dan aku melihat bahwa tiba-tiba saja wajahku dipenuhi ruam. Sepertinya aku mengalami semacam reaksi alergi. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini. 5 menit kemudian, ruam itu hilang. Aku mencoba mencari tahu penyebab timbulnya ruam ini. Tapi ini bukan karena makanan atau pewangi pakaianku. Aku tidak tahu penyebabnya. Jadi kupikir itu hanya suatu kebetulan yang aneh. Aku pikir hal itu hanya terjadi sekali dan tidak berbahaya. Rupanya aku sangat salah. Hal itu terjadi beberapa kali. Aku sudah ke dokter untuk konsultasi tentang ruam itu. Tapi ruamnya tidak pernah muncul pada saat aku sedang konsultasi. Dan para dokter tidak menemukan penyakit pada tubuhku. Aku semakin takut setiap kali ruam itu muncul. Ruam muncul untuk yang kedua kalinya saat aku berkencan dengan teman pria dari sekolah. Kencan tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang dia lakukan hanyalah berbicara tentang dirinya sendiri. Dan aku tidak tahu apakah aku lebih merasa bosan atau jengkel. Dia sama sekali tidak peka dengan responku yang jelek. Pada saat akan berpisah, dia berkata, "Aku menikmati kencan ini. Kapan-kapan kita harus pergi lagi." Otakku berkata, "Tentu saja tidak." Tapi aku mendengar mulutku berkata, "Aku juga menikmatinya. Kita harus benar-benar pergi lagi kapan-kapan." Kadang kita mengatakan hal-hal yang sangat konyol pada orang lain agar mereka diam. Dan yang mengejutkan, dia menatapku seolah ada yang tidak beres dengan wajahku. Dan ternyata memang ada. Dia berkata, "Ada apa dengan wajahmu?" "Yap, serangan ruam yang sama." Suatu saat, orang tuaku sedang berbicara padaku. Dan coba tebak apa yang terjadi. Ruamku menyebar dengan cukup buruk. Sehingga ibu membawaku ke IGD untuk memastikan aku tidak menderita penyakit serius. Tentu saja, dokter tidak dapat menemukan penyakit apapun dan mengira kami gila. Tapi hal itu terus terjadi beberapa kali, entah di sekolah atau di tempat lainnya. Ketika aku mulai memikirkan semua ini, aku mulai paham. Ketika Erin mencoba pakaian, aku hanya berharap kegiatan itu cepat berakhir. Jadi aku berbohong padanya dan asal menyukai pakaian yang ia pilih. Aku juga berbohong pada pasangan kencanku bahwa aku menikmati kencan kami. Aku mengatakan kepada orang tuaku bahwa aku tidak akan pergi ke pesta. Aku belum pernah mendengar seseorang yang alergi terhadap kebohongan. Tetapi sekarang, aku pikir itu masuk akal. Aku tidak bisa berbohong, atau ruamku akan timbul secara mendadak. Beberapa temanku mulai menyadari hal ini. Aku bagaikan mesin pendeteksi kebohongan hidup yang berjalan di area sekolah. Ini sangat mengerikan. Aku tidak bisa berbohong tentang apapun dari siapapun. Jika aku menyukai seseorang pria atau iri dengan sepatu milik pemandu sorak-sorai atau hal lain yang biasanya aku sembunyikan, kini dapat dengan mudah diketahui oleh teman-temanku. Yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya dan aku tidak akan bisa berbohong. Orang tuaku juga menyadarinya. Aku pikir itu adalah momen yang luar biasa di dunia pengasuhan anak, tetapi tidak terlalu bagus untukku. Mereka sangat senang memiliki seorang remaja yang tidak bisa menyembunyikan apapun dari mereka. Tapi bisakah kalian membayangkan bagaimana rasanya mempunyai orang tua yang tahu segalanya tentang dirimu? Aku tahu berbohong itu memang salah.
Tapi susah rasanya untuk menjalani hidup dengan selalu mengatakan kebenaran pada orang lain. Tidak ada yang selalu mau mendengar kebenaran tentang diri mereka sendiri. Aku kehilangan teman karena aku harus jujur. Bahkan jika itu menyakiti perasaan mereka. Bahkan jika aku berbohong untuk melindungi perasaan mereka, mereka akan tahu bahwa aku telah berbohong. Jadi sepertinya aku bahkan tidak bisa menyimpan rahasia apapun untuk diriku sendiri. Sepertinya semua orang tahu semua yang aku pikirkan. Ini sangat menyebalkan. Dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ada di posisiku?